Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya yang Pika Swanada Anissa, mahasiswa PPG Prajabatan, kelas C. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan menganalisis modul ajar guru kelas 4 di SD Kanisius Kintelan 1, Yogyakarta. Pada modul ajar kurikulum merdeka mata pelajaran IPAS kelas 4, kemudian penyusunnya yaitu Ibu Veronica Ferry Kurniawati, mata pelajaran IPAS, fase kelas B, kelas 4, elemen bagian tubuh tumbuhan, kata kuncinya yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Pada bagian pertama, identitasnya sudah sesuai, kemudian CP yang digunakan Ibu Veronica yaitu ada 3 CP, guru sudah menggunakan 3 capaian pembelajaran. Kemudian pada kompetensi awal, menurut saya secara keseluruhan, kurang diperjelas dalam memaparkan atau menuliskan sebuah kompetensi awal peserta didik dan kemampuan awal peserta didik berbeda-beda. Apakah hal tersebut sudah dipastikan bahwa peserta didik mengetahui mengenai topik atau hal tersebut? Jadi pada kompetensi awal dituliskan peserta didik dapat mengetahui bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian tubuh tumbuhan. Kemudian pada tujuan pembelajaran, melalui tujuan pembelajaran ini sudah menambahkan tahap kognitif dan afektif dalam taksonomi Bloom sehingga jelas terkait dengan tahap kognitif dan afektifnya. Pada tujuan pembelajaran ini ada 4 tujuan pembelajaran yaitu afektif afektif 5, 1 dan kognitifnya ada 3 tahap. Kognitif 4, 5 dan kognitif 6. Kemudian pada profil pelajar Pancasila sudah dicantumkan, sedangkan ketika saya melakukan observasi, ketika proses pembelajaran, profil pelajar Pancasila yang ditonjolkan tidak hanya itu saja, akan tetapi terdapat religius, berpikir kritis, kolaboratif, dan sebagainya. Kemudian pada pertanyaan pemantik, guru sudah memberikan pertanyaan terbuka terkait materi tumbuh-tumbuhan. Pendekatan model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas 4 yaitu pendekatannya saintifik dan TIPEC, kemudian model pembelajarannya yaitu PBL atau Problem Based Learning, dan metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Pada pendekatan ini, belum menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the right level dan belum berdiferensiasi produk, namun sudah berdiferensiasi konten karena dalam modul ajar dan pembelajaran menampilkan video pembelajaran. Pada kegiatan awal, guru sudah menampakkan kegiatan awal dengan melakukan apersepsi dengan lagu tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan dikaitkan dengan memberi pertanyaan pemantik. Namun pada kegiatan awal tidak ditambahkan kompetensi pada abad 21 seperti collaboration, communication, dan sebagainya. Guru juga tidak menambahkan aspek sikap seperti religius, nasionalis pada modul ajar yang telah dirancang, terlebih pada kegiatan pendahuluan. Selanjutnya, guru tidak menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan peserta didik atau tingkatan level peserta didik yang berbeda dan belum ditampakkan pada kegiatan pendahuluan. Tidak adanya ice breaking pada kegiatan awal. Dalam kegiatan inti, sintaks orientasi peserta didik pada masalah, guru tidak menunjukkan benda nyata atau benda konkret terkait masalah yang dibahas. Harusnya,
menurut saya, guru memantik permasalahan menggunakan benda konkret berupa tumbuhan. Kemudian pada sintaks mengorganisasikan peserta didik, guru juga belum membagi peserta didik sesuai dengan kemampuannya atau TARL. Sintak PBL yang dikembangkan oleh guru kelas 4 sudah sesuai dengan model pembelajaran PBL. Hanya saja pada modul ajar belum ditambahkan capaian-capaian keterampilan abad 21. Guru juga belum mengembangkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. LKPD dalam modul tersebut masih terdapat satu LKPD saja. Dalam melakukan percobaan, hanya tumbuhan seledri saja yang diamati, tidak mengamati tumbuhan yang lain atau tumbuhan yang beragam dalam kelompok. Seharusnya guru memberikan kebebasan pada setiap kelompok dalam mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, agar pengetahuan yang didapatkan peserta didik semakin luas. Kemudian pada bagian penutup, kegiatan penutup yang dirancang oleh guru kelas 4 secara keseluruhan sudah sesuai. Hanya saja belum menambahkan aspek abad 21 di dalamnya. Guru juga menyampaikan rencana remedial dan pengayaan setelah penilaian soal evaluasi atau formatif. Berikut bukti yang sudah saya tampilkan di layar. Kemudian pada asesmen belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Dalam asesmen diagnostik, guru hanya menggunakan pertanyaan saja, tidak membagikan lembar observasi terkait profiling peserta didik atau lembar pengamatan lainnya. Jadi, pada asesmen, guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti sebutkan bagian-bagian tumbuhan, sebutkan fungsi bagian-bagian tumbuhan, bagaimana manfaat bagian-bagian tumbuhan, dan mengapa tumbuhan harus dirawat. Kemudian, dikarenakan peserta didik kelas 4 memiliki tahap perkembangan dan kemampuan serta karakteristik yang berbeda-beda, maka hal ini belum terlihat karena dalam asesmen formatif dengan menggunakan tes tertulis berbentuk uraian. Akan tetapi, belum berdiferensiasi yang mana hanya terdapat satu LKPD saja yang dikembangkan, sehingga belum bisa mengidentifikasi terkait kesesuaian tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian, asesmen terdapat kisi-kisi asesmen sumatif, namun tidak dilampirkan soal maupun pedoman penilaian asesmen sumatif. Jadi hanya terdapat pedoman penilaian asesmen sumatif. Secara keseluruhan pada asesmen guru mencantumkan rubrik penilaian seperti penilaian sikap, namun aspek penilaian profil pelajar Pancasila tidak dicantumkan dalam modul ajar. Kemudian, media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru kelas 4 yaitu menampilkan video pembelajaran tentang bagian tumbuhan dan menggunakan benda konkret berupa tumbuhan hidup. Dalam modul ajar, guru menuliskan menggunakan PowerPoint. Namun, pada kegiatan awal, inti hingga akhir tidak menampilkan media PowerPoint. Dalam bahan ajar yang dikembangkan oleh guru sesuai dengan yang ada di dalam buku panduan guru dan siswa ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4. Guru juga menambahkan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan EYD Jilid 5. Setelah saya menganalisis modul ajar guru kelas 4 SD Kanisius Kintalan 1, saya membuat modul ajar kurikulum merdeka
dan mata pelajarannya sama, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, namun materinya berbeda, yaitu tentang kebutuhan manusia. Dalam modul ajar yang saya rancang, yaitu kompetensi awalnya, peserta didik dapat mengenal kebutuhan sehari-hari. Kemudian, pada profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila yang saya tanamkan sebagai berikut. Ada gotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat peserta didik kegiatan diskusi, praktikum, maupun presentasi hasil kerja kelompok. Yang kedua yaitu mandiri dengan cara melatih peserta didik mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Kemudian ada bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi yaitu kebutuhan sehari-hari aku dan kebutuhanku. Kemudian sarana dan prasana, saya merancang ada LCD, laptop, dan gunting. Kemudian media yang saya gunakan ada PowerPoint, dan media konkret yang saya gunakan adalah handphone, serta terdapat video pembelajaran dengan link berikut. Kemudian terdapat sumber belajar yang beragam. Lanjut, pada target peserta didik. Nah, terkait dengan pemetaan peserta didik berdasarkan latar belakang budaya, saya menggunakan pendekatan CRT. Jadi, melihat dari latar belakang tempat tinggal peserta didik, dimulai dari pedesaan, perkotaan, hingga dataran tinggi. Kemudian pada model pembelajaran, pendekatan, dan metode yang saya gunakan yaitu model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Kemudian pada pendekatan yang saya gunakan yaitu ada pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching, yaitu mengelompokkan peserta didik secara heterogen sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik yang dikombinasi dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right of Level Approach. Jadi, nanti saya sebagai guru akan menerapkan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik yang akan saya berikan kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik potensi dan kebutuhan peserta didik sehingga saya mengetahui sampai di mana tahap perkembangan dan capaian peserta didik. Kemudian dari hasil asesmen yang telah didapatkan di awal tadi, dari asesmen diagnostik, dapat digunakan untuk menyusun asesmen formatif sesuai dengan fase capaian belajar peserta didik di kelas 4. Kemudian dari hasil asesmen diagnostik tadi, saya juga akan mengetahui peserta didik yang kira-kira membutuhkan perhatian khusus dan perlu perlakuan yang berbeda. Dan dari asesmen formatif juga dilakukan sebagai acuan dalam membagi kelompok menurut capaian belajar yang mendapatkan pembelajaran dari guru. Pendekatan yang saya gunakan juga pendekatan pipet dan saintifik. CP dari modul atau capaian pembelajaran dari modul ajar yang saya rancang, yaitu peserta didik dapat menentukan, mengkategorikan kebutuhan sehari-hari berdasarkan skala prioritas dari yang terpenting sampai yang tidak penting, dan menyimpulkan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dalam tujuan pembelajaran,
yaitu terdapat C2, C4, C5 hingga psikomotorik 3. Dalam tujuan pembelajaran, jadi nanti peserta didik setelah mengamati PowerPoint tentang aku dan kebutuhanku, peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan benar. Kemudian, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan dan keinginan dengan tepat. Setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan kebutuhan dan keinginan, dan setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan contoh jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya atau tingkatannya. Kemudian dalam modul ajar yang saya rancang terdapat pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Dalam kegiatan terdapat pra pembelajaran, yaitu saya membagikan lembar asesmen diagnostik. Kemudian setelah itu saya menjelaskan terkait dengan asesmen diagnostik dan peserta didik secara mandiri mengerjakan lembar asesmen diagnostik secara mandiri. Kemudian pada awal pembelajaran, setelah peserta didik berdoa dan saya melakukan presensi satu persatu dengan memanggil peserta didik, saya akan mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila, yang dilanjutkan dengan bernyanyi profil pelajar Pancasila, dan bermain ice breaking, yaitu high fox. Setelah itu, saya akan memantik peserta didik dengan memberikan apersepsi, dengan memberikan petunjuk kepada peserta didik, ambil benda yang kalian butuhkan untuk belajar, dan apa fungsi dari benda yang kalian pegang. Jadi nanti guru atau saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu, saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam waktu tersebut. Kemudian, pada inti kegiatan atau kegiatan inti, sesuai dengan sitaks PBL, yaitu yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diajak untuk menonton PowerPoint dan video pembelajaran tentang kebutuhan manusia. Setelah itu, peserta didik menyimak penjelasan dari guru mengenai materi yang sedang ditayangkan, yaitu IPEK, saintifik, dan menalar. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik, seperti siapa saja yang sudah pernah ke Jawa Tengah. Kemudian, peserta didik mengamati gambar pakaian adat Jawi, tangkap tradisional dari Jawa Tengah. Jadi, dalam modul ajar yang saya rancang ini, saya juga menyelipkan pendekatan CRT dengan menyelipkan materi kebudayaan di modul ajar yang sudah saya rancang. Jadi, nanti peserta didik akan mengamati gambar pakaian adat Jawa, tangkap tradisional dari Jawa Tengah, dan dari gambar tersebut atau peserta didik akan memperhatikan kebutuhan apa yang ada di gambar tersebut. Dan kebutuhan yang ada pada gambar tersebut yaitu pakaian. Seperti itu. Kemudian peserta didik akan menganalisis jenis kebutuhan pada gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu pakaian adat Jawi tangkap khas Jawa Tengah. Setelah itu, saya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu membagi peserta didik sesuai dengan menjadi beberapa kelompok belajar, sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan latar belakang budaya peserta didik yang dibagi menjadi kelompok heterogen, dan sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Setelah itu, peserta didik menyimak penjelasan dari guru tentang cara kerja kelompok, dan peserta didik secara kelompok mendapatkan LKPD yang sesuai dengan tingkat pemahamannya untuk melakukan kegiatan diskusi. Dalam LKPD yang saya bagikan terdapat tidak lebih dari satu LKPD yang saya bagikan, yaitu terdapat 3 LKPD
yang saya bagikan kepada peserta didik setiap kelompoknya sesuai dengan kemampuan peserta didik dari hasil asesmen diagnostik. Kemudian, dalam sintaks membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, setiap kelompok memperhatikan penjelasan guru mengenai LKPD yang telah diberikan, peserta didik bekerja sama dan saling menghormati anggota kelompok berbagi tugas untuk saling melengkapi dalam penyelesaian permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian guru berkeliling dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan saat mengerjakan LKPD. Kemudian setelah peserta didik secara kelompok mengerjakan, eh, saya mengajak peserta didik untuk bermain ice breaking dengan tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Jadi nanti peserta didik akan maju ke depan kelas sesuai dengan tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Jadi nanti guru akan menunjuk salah satu kelompok yang tidak fokus dalam ice breaking untuk memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian peserta didik dan guru memberikan tanggapan terkait dari hasil diskusi kelompok dan pada sintak terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses permasalahan. Peserta didik menyimpulkan hasil dari LKPD yang telah dikerjakan, kemudian peserta didik mengerjakan soal evaluasi dan mengumpulkan hasil soal evaluasi yang sudah dikerjakan. Kemudian peserta didik menyimak informasi dari guru tentang program remedial dan pengayaan. Kemudian peserta didik bersama guru bernyanyi lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu Mentok-Mentok, sesuai dengan pendekatan CRT, mengenalkan daerah khas Jawa Tengah. Kemudian pada penutup, peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan peserta didik menanggapi kesempatan berbicara dengan mendapatkan informasi tentang aku dan kebutuhanku, communication. Peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran dan merayakan di akhir pembelajaran dengan tepuk hebat. Kemudian guru tidak lupa menyampaikan materi yang akan dipelajari di esok hari dan salah satu peserta didik diminta untuk memimpin berdoa dan penutup. Nah, pada lampiran di modul ajar yang saya rancang, yaitu terdapat bahan ajar, LKPD, rancangan media, instrumen evaluasi, dan sumber belajar. Berikut bahan ajar yang saya rancang, kebutuhan dan keinginan. Terdapat kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang saya sampaikan pada PowerPoint. Kemudian terdapat daftar pustaka dari bahan ajar yang saya buat. Kemudian ini adalah LKPD 1 atau lembar kerja peserta didik. Jadi, di sini peserta didik diminta untuk menuliskan contoh kebutuhan berdasarkan tabel kepentingannya. Jadi ada penting dan tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengkelompokkan kebutuhan sesuai dengan intensitas kegunaannya. Jadi ada intensitasnya itu primer, sekunder, dan tersier. Nanti digolongkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang kedua. Jadi peserta didik di kelompok 2 ini diminta untuk mengamati suatu gambar dan membaca suatu dialog yang sesuai dengan gambar. Kemudian menjawab pertanyaan terkait dengan yang dibutuhkan oleh Gabriel atau dalam bacaan. Kemudian diminta untuk mengidentifikasi, menjawab pertanyaan tersebut. Ada 3 percakapan yang harus dijawab setelah menjawab dari
percakapan tersebut, peserta didik diminta membandingkan sesuai dengan gambar, diminta untuk memberi tanda centang pada kebutuhan mendesak dan memberi tanda silang pada kebutuhan yang tidak mendesak. Kemudian peserta didik di dalam kelompok 2 ini diminta untuk menyimpulkan apa itu kebutuhan dan keinginan dari percakapan LKPD 2 tersebut. Kemudian ini adalah LKPD ketiga. Peserta didik secara kelompok diminta untuk memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, kemudian menggunting lembar yang berisi gambar-gambar terkait dengan berbagai situasi dan kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik secara kelompok diminta menempelkan gambar yang sudah sesuai pada kolom kebutuhanku dan keinginanku. Nah, ini adalah gambar-gambarnya diminta untuk mengguntingkan dan dimasukkan ke dalam kebutuhan atau keinginan. Diminta untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian pada rancangan media pembelajaran yang saya rancang, ini adalah cuplikan video pembelajarannya. Kemudian ini adalah PowerPoint-nya per slide-nya seperti ini. Kemudian ini adalah kisi-kisi asesmen formatif materi aku dan kebutuhanku sesuai dengan CP-nya. Terdapat tujuan pembelajarannya, ada materi dan level kognitif. Level kognitif yang saya gunakan pada asesmen formatif yaitu C4. Dan itu terdapat pilihan ganda dan isian singkat. Berikut adalah soal evaluasi atau asesmen formatif. Berikut adalah kunci jawabannya serta pedoman penskoran. Saya juga menampilkan soal pengayaan serta soal remedial. Kemudian pada instrumen penilaian, aktif, penilaian kompetensi sikap, rubrik penilaian sikap, seperti ini. Kemudian ada penilaian keterampilan. Kemudian terdapat penilaian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Aktivitas 1, berdiferensiasi konten. Kemudian LKPD 2, penilaiannya, dan penilaian LKPD 3. Seperti ini. Baik. Nah, itu tadi terkait dengan hasil analisis modul ajar di kelas 4 SD Kanisius Kintelan 1 serta modul ajar yang saya rancang yang menurut saya ideal bagi peserta didik. Terima kasih Bu Agnes dan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.